Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis fungsi. Yang akan kita pelajari jenis-jenis fungsi ada 7, dan mungkin nanti videonya akan saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama ini sampai di sini, sampai fungsi kuadrat 1 sampai 4. Nanti di bagian kedua kita bahas bagian yang kedua, yaitu 5 sampai 7. Baik, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu fungsi konstan. Nah, fungsi konstan ini rumusnya adalah seperti ini: fx sama dengan sebuah angka konstanta. Misalnya saya pakai c, di mana c ini adalah konstanta. Nah, ini biasa juga ditulis sebagai y sama dengan. Oke, misalkan c-nya ini sebuah angka, misalnya 3. Jadi bisa ditulis sebagai fx sama dengan 3 atau y-nya 3. Nah, nanti untuk x berapapun, misalnya f1 gitu, hasilnya tetap 3. Kenapa tetap 3? Karena di sini yang kita gantikan nilai x-nya 1. Di sini tidak ada nilai x di sini. Jadi dia tetap 3. F misalnya 3. Karena di sini x-nya kita ganti 3, di sini tidak ada x, berarti tetap 3. F misalnya 8. Hasilnya tetap 3 juga. F misalnya min 6. Hasilnya juga 3. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan nilai x sama dengan 1, x sama dengan 1 itu di sini nilainya 3. Nilainya 3. Nah, di sini. X sama dengan 3. X sama dengan 3 nilainya yang ini 3. X sama dengan 8. Nilainya juga 3. X sama dengan min 6. Min 6 yang ini nilainya juga 3. Nah, jadi nanti akan dibuat garis lurus yang melalui titik-titik ini. Berarti nanti bukan hanya angka-angka ini, tapi angka 5, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, ini hasilnya juga semuanya nanti 3. Ini 3, sini 3, sini juga 3. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita bisa masukkan di bagian di sini, di bagian masukkan, bagian input, kita tinggal tulis fx sama dengan 3. Nah, ini yang tadi. Nah, ya kan? Yang tadi garisnya akan melalui titik-titik yang ini tadi. Ya, mungkin itu untuk fungsi konstan. Oke, kita lanjut yang kedua ke bagian fungsi identitas. Satunya sudah. Lanjut ke fungsi identitas. Fungsi identitas itu adalah fungsi yang memetakan ke dirinya sendiri. Nah, ini rumus fungsi identitas itu yang seperti ini. Fx sama dengan x. Atau bisa juga ditulis y sama dengan x. Nah, jadi untuk x-nya sama dengan 1, berarti f dalam kurung 1, nilainya x-nya kita ganti 1, di sini juga berganti 1. F-nya diganti dengan 2. Di sini juga 2. F diganti dengan min 3. Di sini juga min 3. Nah, jadi nilai berapapun yang kita masukkan, hasilnya sama dengan nilai yang kita masukkan itu. Nah, jadi kalau ditulis dalam koordinat, ini kan x-nya 1, nilainya 1, berarti 1,1. Yang ini bagian ini sama saja dengan y ya. Ini kan y sama dengan nih. Nah, ini di dalam ini nilai x-nya, ini nilai y-nya. Yang pertama ini 1,1. Jadi 1 nilai x-nya, y-nya 1. Sini lihat titiknya. Yang kedua x-nya 2, y-nya 2. Berarti di sini. Yang ketiga x-nya min 3, y-nya juga min 3. X-nya min 3, ini y-nya min 3, berarti di sini. Nah, nanti untuk titik lain min 2, min 2
min 1,1, 0,0, begitu seterusnya ke sini, ke sana. Nah, nanti akan kita tarik garis lurus dari sini ke sana melalui titik-titik ini. Nah, di aplikasi GeoGebra kita tinggal memasukkan ke sini. Masukkan aja fx sama dengan x. Nah, ini adalah fungsi fx sama dengan x. Nah, kita lihat titik-titik yang tadi dilalui oleh garis. Ya, seperti itu untuk fungsi identitas. Kita lanjut ke fungsi linier yang ketiga. Untuk fungsi linier, ini disimbolkan dengan fx sama dengan ax ditambah b. Dengan a dan b ini sebuah angka atau konstanta. Nah, misalkan fungsinya fx sama dengan 2x kurang 1 misalnya. Nah, nanti kita mulai dari x-nya kita ganti dengan 1 misalnya. F1 berarti 2 kali 1. Kalau x-nya di sini diganti 1, maka x di sini juga ikut berganti 1. Jadi 2 kali 1 2, atau gini aja, 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1 ini 2, 2 dikurang 1, 1. Nah, ini sama dengan nilai Y ya. Ini nilai Y, juga Y. Nah, Y yang kedua atau sama dengan F, kita ganti X-nya misalnya 4 kira. Berarti 2 kali 4, X-nya diganti 4, ini diganti 4, berarti X-nya diganti 4, 2 kali 4 dikurang 1. 2 kali 4, 8, dikurangi 1, 7. 1,1. 1,1 di sini. 1,1 di sini, kemudian yang kedua 4,7. X-nya 4, Y-nya 7. Di sini. Untuk linier minimal 2 titik. Boleh kita tambah lagi. Yuk, tambah lagi 1 misalnya. 1 titik lagi misalnya Y sama dengan F dalam kurung 0 misalnya. X-nya ganti 0. Berarti 2 kali 0 dikurang 1. Berapa yuk? 2 kali 0 itu 0 dikurangi 1 berarti min 1. Berarti titiknya 0, min 1. 0, min 1, ini 0, ini min 1. Nah, nanti ini kalau ditarik garis ke sana, dia akan lurus. Yuk, pakai GeoGebra, kita tinggal ketik aja 2x dikurang 1. Enter. Nah, tinggal muncul kan. Nah, gitu. Jadi, titik-titik tadi dilalui oleh garis. Nah, ini untuk fungsi linier. Lanjut berikutnya ke fungsi kuadrat. Kita hapus dulu. Ya, untuk fungsi kuadrat rumusnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a, ini a ya, a, b, dan c ini sebuah konstanta. Nah, untuk persamaan kuadrat ini agak kompleks daripada identitas, linier, ataupun konstanta sebelumnya. Jadi untuk persamaan kuadrat kita menentukan titiknya itu minimal 3. Boleh lebih banyak daripada 3. Yang jelas lebih banyak titiknya, maka gambarnya lebih bagus. Oke, misalkan kita punya fungsi kuadrat, bentuknya ini. Nah, untuk menggambar grafik yang ini, kita mulai dengan mencari titik potong, pivot terhadap sumbu, pertama sumbu X dulu. Terhadap sumbu X, ini syaratnya Y-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya
Y itu sama saja dengan fx ini ya, ini Y. Jadi ini kita buat sama dengan 0, sehingga bentuknya menjadi 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, berarti 0 sama dengan, yang ini kita faktorkan, faktornya adalah x min 3 dengan x plus 1 ya. Nah, sehingga diperolehlah yang ini dibuat sama dengan 0, berarti x min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Yang kedua yang ini, x plus 1 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan min 1. Nah, ini nilai x-nya, nilai y-nya tadi yang ini nilai y-nya. Berarti x titik potongnya adalah 3,0, dan yang kedua min 1,0. Nah, ini titik potong yang pertama. Kita lanjut titik potong yang kedua. Syaratnya x-nya dibuat sama dengan 0. Nah, jadi fungsi yang ini x-nya kita jadikan 0. Jadi y sama dengan x kuadrat, x-nya kita ganti 0 karena x-nya 0 kan. 0 kuadrat 0 dikurang 2 kali 0, 0 lagi, dikurang di sini 3. Nah, 0 dikurang 0 itu 0, dikurang 3 min 3. Nah, berarti titik potongnya x-nya ini 0, ini y-nya min 3, berarti dia 0, min 3. Nah, ini sudah ada 3 titik potong, kita perlu titik balik atau titik puncak. Titik puncak. Untuk titik puncak kita mulai dari menentukan nilai x-nya. XP itu adalah koordinat x untuk titik puncak. Rumusnya min b per 2a. Nah, b-nya yang ini, di sini b. B itu yang ini berarti. B-nya min 2, a-nya yang ini. A-nya berarti di sini 1. Berarti x puncaknya min B-nya min 2 per 2 kali A-nya 1. Nah, berarti ini min kali min kan plus. Berarti di atas plus 2. Plus 2 dibagi bawah ini 2. Berarti plus 2 dibagi 2 kan 1. Nah, itu untuk X puncak. Sekarang Y puncak. YP, ini ada rumusnya. Rumusnya adalah D per negatif 4A. Nah, D itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Nah, tetapi saya jarang gunakan ini. Gunakan rumus ini jarang. Asalkan kita sudah mendapatkan X puncak. X puncak ini bisa kita pakai, kita masukkan ke fungsi ini. Nanti akan diperoleh Y puncak. Itu menurut saya lebih gampang. Jadi Y puncak itu bisa seperti ini. Ini X kuadrat. X-nya kita ganti dengan ini, dengan 1. Berarti 1 kuadrat dikurang, ini 2x, berarti 2 kali 1 dikurang 3. Nah, berarti 1 kuadrat kan 1. 2 kali 1, 2. Berarti 1 kurang 2 itu min 1. Min 1 dikurang 3 berarti min 4. Nah, berarti X puncaknya 1, min 4. Nah, kita sudah mendapatkan 4 titik, 1, 2, 3, 4. Ini di belakang ini sudah ada koordinat X, ini koordinat Y. Kita mulai dari 3,0. 3,0 itu 3,0 di sini. Kemudian min 1,0, min 1,0 di sini. Kemudian yang ini 0, min 3, 0, min 3 yang ini. Kemudian berikutnya 1, min 4, 1, min 4 yang ini. Nah, sudah ditemukan 4 buah titik, 1, 2, 3, 4.
Kita tinggal masukkan aja di sini, kita masukkan fungsi ini. Kita masukkan di sini saja. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, ini grafiknya. Ini akan sama dengan yang tadi. Nah, kita lihat titiknya ini semuanya dilalui. Nah, mungkin sampai di sini saja video jenis-jenis fungsi untuk bagian pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.